Selamat siang, pagi, sore, malam, Mas Eta dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan capture 13 dan 14. Yang pertama ada cognitive development in adult. Berikut anggota kelompok 5. Yang pertama ada foundational work on cognitive development. Ketika membahas perkembangan kognitif, Jan selalu terlintas dan pikiran. Walaupun difokuskan untuk anak-anak, teori Piaget sendiri relevan dengan studi orang dewasa. Ada 4 tahap dari teori tersebut, bisa dibaca di PPT ini. Yang kedua adalah linear and categorical models of adult developments. Ada banyak cara untuk bagaimana kita berpikir berubah seiring waktu. Selain teori Piaget, para ahli dari berbagai bidang seperti psikolog dan studi tentang perkembangan wanita juga punya teori mereka sendiri. Next. Lalu yang berikutnya ada Peirce Developmental Scheme. Skema Perry adalah seperti peta jalan menunjukkan bagaimana cara kita berpikir berkembang dari waktu ke waktu. Perry juga mengamati mahasiswa dan menemukan bahwa cara mereka berpikir berubah secara bertahap dari yang sangat sederhana menjadi lebih kompleks. Next. Lalu ada Women's Ways of Knowing. Yang pertama ada Silent Knowledge. Tipikal wanita yang dalam kategori ini merasa tidak memiliki suara atau pendapat yang berarti. Mereka cenderung pasif dan menerima apa yang dikatakan orang lain. Yang kedua dari Receive Knowledge. Mereka percaya bahwa ada satu jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Lalu yang ketiga ada Subjective Knowledge. Mereka lebih percaya pada intuisi mereka dan perasaan daripada fakta-fakta yang ada. Yang keempat ada Procedural Knowledge. Mereka lebih tertarik pada bagaimana mereka mengetahui sesuatu daripada jawaban itu sendiri. Yang terakhir ada Construct Knowledge. Mereka menyadari bahwa pengetahuan itu bersifat kontekstual dan terus berkembang. Next. Perbedaan antara teori Perry dan Women's Ways of Knowing. Untuk teori Perry lebih fokus pada perkembangan kognitif secara umum, sedangkan WWK atau Women's Ways of Knowing lebih spesifik pada pengalaman belajar wanita. Secara urutan perkembangan, teori Perry melihat perkembangan kognitif sebagai proses yang linear, yaitu dari sederhana ke kompleks. Sementara Women's Ways of Knowing tidak melihat dari perkembangan sebagai proses yang selalu berurutan. Lalu yang berikutnya ada epistemological reflection of model. Ada dua penelitian yang menarik tentang bagaimana mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Yang pertama, mahasiswa yang baru pertama kali kuliah dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hasilnya mengejutkan. Mereka ternyata sudah mulai mengembangkan kemampuan berpikir mandiri sejak sebelum kuliah, bahkan lebih awal. Lalu yang kedua, penelitian lebih fokus pada mahasiswa di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka juga mengalami perkembangan yang dalam berpikir mandiri, tetapi dengan tantangan tambahan mereka harus menghadapi masalah rasisme. Next. Dan berikutnya adalah the reflective judgment of model. Ada 3 tahap. Yang pertama, kita percaya bahwa jawaban atas semua masalah sudah ada. Dan kita hanya perlu mencari tahu dari orang yang lebih tahu, ya, dari pengalaman pribadi kita. Yang menengah, kita mulai menyadari bahwa tidak semua masalah punya jawaban yang pasti, dan banyak hal yang bersifat relatif. Lalu ada tahap akhir, kita memahami bahwa pengetahuan itu terus berkembang dan kita harus aktif mencari tahu jawabannya sendiri. Kita juga menyadari bahwa jawaban yang kita temukan hari ini mungkin berbeda besok hari. Selanjutnya masuk ke bagian dialectical thinking atau pemikiran dialektis yang memiliki pengertian bahwa pendekatan yang memungkinkan seorang menerima berbagai perspektif yang bertentangan. Lalu di sini dijelaskan bahwa pemikiran dialektis tidak melewati tahap-tahap perkembangan yang dijelaskan oleh Piaget, melainkan berkembang di mana seorang ketika melihat perubahan sebagai bagian dari perkembangan, bukan sebagai kesalahan diri atau orang lain. Nah, pemikiran dialektis ini dikaitkan dengan kreativitas, pemikiran divergen, fleksibilitas, dan orisinalitas, timbang pemikiran yang formal. Next. Kemudian ada kebijaksanaan sebagai ciri utama pemikiran dewasa. Jadi kebijaksanaan adalah pengetahuan tentang kehidupan, nilai-nilai prososial, pemahaman diri, pengakuan ketidakpastian, keseimbangan emosional, toleransi, keterbukaan, spiritualitas, dan rasa humor. Adapun model kebijaksanaannya, yang pertama ada Sternberg Model, kemudian ada Emergent Wisdom, kemudian ada Iranian Hierarchical Wisdom Model yang dapat dibaca di PowerPoint. Selanjutnya. Kemudian masuk ke pengukuran kebijaksanaan, jadi ada beberapa penelitian
yang menggunakan metode self-report dan performance measures, di mana performance measures ini menguji kebijaksanaan sebagai kompetensi, sementara self-report ini sebagai kepribadian. Kemudian ada kebijaksanaan dan penuaan, di mana hasilnya itu bervariasi. Lalu ada kebijaksanaan dalam pembelajaran, di mana kebijaksanaan ini melibatkan refleksi etika dan penghubungan pembelajaran dalam pengalaman pribadi siswa, dan yang terakhir ada budaya dan kebijaksanaan, di mana ada perbedaan dalam budaya timur dan barat. Kalau budaya barat ini kebijaksanaan dianggap sebagai kemampuan kognitif, sementara dalam pandangan timur hal ini berdasarkan interaksi dari lingkungan sekitar. Selanjutnya. Baik, secara garis besar, bagian 13 ini membahas tentang perkembangan kognitif yang didefinisikan sebagai perubahan pola berpikir yang terjadi seiring bertambahnya usia. Nah, di sini juga terdapat beberapa penelitian, baik dalam tahap-tahap Piaget maupun di luar operasi formal. Dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Next. Selanjutnya ada intelligence and aging. Next. Approach to intelligence sendiri, kecerdasan udah ada sejak lama, dan teori kecerdasan sendiri dikelompokkan jadi 3. Ada pendekatan fisiologis yang dimana kecerdasan seseorang ini dapat diukur melalui integrasi area. Terus pendekatan psikometri ini digunakan untuk menilai tingkat kecerdasan dari seseorang. Nah, tes psikometri ini ada 3, ada tes Kaufman Adolescence and Adult Intelligence Test, ada WISE 4, ada PMI. Baik, and intellectual ability mengenai usia dan kemampuan intelektual menurut Hondig, Bregman, Tilton, dan Woodyard dan para sarjana lainnya menantang anggapan bahwa kemampuan belajar mencapai puncaknya di usia sangat dini. Gates 1973 mencatat 2 kontribusi utama. Pertama, kenaikan usia, permulaan penurunan kemampuan belajar seseorang dari 20 tahun menjadi 45. Yang kedua, Thorndike membantu merangsang rekan-rekannya untuk menolak pandangan dan rumus tradisional. Next. Konsep kecerdasan dari perspektif ketika kecerdasan didefinisikan sebagai sifat tunggal, penelitian cenderung mengonfirmasi bahwa kecerdasan memang menurun seiring bertambahnya usia, meskipun titik awal penurunan tersebut sering bervariasi. Plastisitas merujuk pada kemampuan orang untuk merubah secara kognitif, namun tetap mempertahankan ketahanan tertentu seiring bertambahnya usia. Kompensasi adalah salah satu ekspansi yang paling menjanjikan dalam memahami sifat kecerdasan. Next. Parameter penuaan. Apakah seseorang percaya bahwa kecerdasan menurun dengan bertambahnya usia bergantung pada usia orang dewasa yang termasuk dalam studi. Sebagian besar sepakat bahwa beberapa penurunan fungsi terjadi antara usia 60 dan awal 70-an, tetapi sifat pasti dari penurunan tersebut dan yang lebih penting dampak praktisnya pada kemampuan belajar masih dipertanyakan. Next. Desain dan ukuran penelitian, ada 2 hasil desain yang paling sering digunakan, yaitu desain cross section dan longitudinal. Data dari studi cross section yang membandingkan skor tes 1 kali dari kelompok usia yang berbeda menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia kecerdasan kita menurun. Namun temuan dari studi longitudinal biasanya mendukung kesimpulan yang sangat berbeda dan juga memiliki keterbatasan yang melekat. Ada 7 variabel diidentifikasi yang mengurangi resiko penurunan kognitif di usia tua. Next. Ada 4 faktor yang memprediksi penurunan lebih awal dari rata-rata. Fungsi intelektual adalah proses penurunan yang tidak dapat balik di tahun-tahun dewasa, meskipun waktu dan tingkat penurunan tersebut belum diketahui. Mayoritas mereka yang berargumen berkeyakinan bahwa kecerdasan adalah sifat yang dapat diwariskan. Next. Selanjutnya ada social conceptualization of intelligence. Yang pertama, menurut teori Gardner multiple intelligence, ada 7 jenis kecerdasan utama yang ia identifikasi, yaitu linguistik, logika matematis, spasial, musikal, kinestik tubuh, interpersonal, dan intrapersonal.
Yang kedua ada teori triarching theory and successful intelligence. Ini menurut Sternberg dan koleganya juga telah meninggalkan pandangan tradisional yang melihat kecerdasan hanya sebagai kecerdasan akademis dan lebih memfokuskan pada kecerdasan yang melibatkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga ada emotional intelligence. Menurut teori Goleman, berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah keterampilan penting untuk kepemimpinan yang efektif. Yang keempat, cultural intelligence menunjukkan pentingnya kecerdasan budaya dalam era globalisasi dan peningkatan interaksi antar budaya. Yang terakhir ada the contextual perspective of intelligence. Menurut teori Kutz 2017 mengidentifikasi 3 model utama. Yang pertama merangkul kompleksitas, yang kedua membingkai ulang pengalaman, dan yang ketiga memanfaatkan pembelajaran. Selanjutnya ada Intelligent Agency Adult Learning. Itu ada pendekatan psikometrik, kecerdasan ganda yang berhasil, terus interaksi individu dan lingkungan, meningkatkan kecerdasan serta keseimbangan usia, dan juga latihan teknologi. Next. Summary-nya bisa dibaca. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih.